Selamat datang kembali di Siniar H17. Bersama Yahya Hamdallah dan juga Raffi Fraka Arafi Zaki di episode ke-29. Kalau nggak salah kita, kenapa saya lupa terus ya. Karena hari ini kita nggak ada cheat sheet, karena ini benar-benar kita akan, bukan improv sih, tapi ya nggak perlu cheat sheet juga ya. Awal saja. Iya. Nggak perlu sih. Kenapa begitu? Kenapa Pip? By the way belum say hello semua ini ya, co-hostnya ya. Co-host silakan say hello. Halo. Halo guys. Halo guys, Jakarta habis hujan, bangsat. Iya benar. By the way tadi saya melihatnya di Twitter katanya Jakarta full hujan, bukan Jakarta mana, tapi semua se-Jakarta hujan. Ini kita rekam tanggal 29 guys, 29 Oktober. Betul. Dan itu adalah antrian Transjakarta terpanjang yang pernah gue lihat. Di mana? Di halte mana? Di CSW, di Majestic, di apa namanya? Kalbak. ASEAN. Oh, ASEAN. Banyak lah pokoknya. Banyak Maka dari itu kita bahasnya adalah tentang harga Transjakarta yang bakal naik guys ke 5.000. Ya. Sebenarnya jujur ya sebenarnya ya udah gue sebahas ini. Ya iya ngapain juga malah diladenin kan, aduh aneh banget dah. Oke, kita nggak bahas Transjakarta, mungkin suatu saat kita akan bahas Transjakarta. Tapi kita podcast film bahas Jakarta ngapain? siapa tuh kan ada langsung, siapa tuh kan ada gimana caranya merecreate past life di Jakarta, tapi kan mahal. Nah jadinya harus intinya adalah pas live juga nggak naik Transjakarta anjir. Sudah 5 menit, enggak ada yang kita baru berapa menit ini episode rekaman. Pokoknya intinya kita akan tahu nggak sih kalau misalnya ada pendengar baru nih, baru datang ke H17 terus ngedengar beginian gitu, kayak ini apaan ya? Apaan? Iya. Anyway guys, kembali ke H17. Kita akan ngebahas tentang hot takes atau ambil panas. Jadi bakal ada sound effects itu pemirsa. Hot takes atau orang-orang mungkin taunya unpopular opinion, kayaknya sama gak sih? Atau beda ya? Hot takes itu mungkin lebih panas kali ya, lebih kontroversial gitu. Kalau misalnya sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya, pendapat pribadi yang kira-kira ya kontroversial sih, bener kontroversial bener. Kontroversial. Cuma kayak against the wave ya gak sih? Jadi melawan ombak, melawan arus itu dia, melawan ombak, melawan arus. Nah, jadi kita bakal paparin hot takes kita, dan semoga dua co-host saya punya hot takes karena saya masih belum yakin dengan hot takes saya. Jadi kita kok hostnya tuh gak nyiapin materi itu apa coba? Kita co-host Pak, kita tidak ada host, kita semuanya co-host karena 3 ini kita co-host gitu. Tapi kita sudah menyiapkan 2 hot takes, dan mungkin nanti salah satu produser kita juga bakal ngeluarin hot takes-nya kalau dia mau. Tiap ada hot takes bakal keluar suara apa, Pip? Cepet. Nah, itu dia. Jadi kita akan langsung saja mulai ke hot takes yang paling kontroversial. Kita akan mencoba apakah jangan dua orang lainnya ini kita setuju, atau justru malah kita nggak setuju, which is itu yang normal sebenarnya, biasa ya nggak setuju juga. Oke, Pip, karena sepertinya Anda sangat siap, Pip. Siap apaan? Tiba-tiba tunjuk gitu. Ya udah hot takes. Curang. Bersiap saja hot takes, karena kan Anda biasanya paling prepare. Enggak, malah dibilangnya paling kontroversial lagi. Kan belum tentu ya. Kan orang-orang kayak, wah ini Rapi pada apa nih, nyiapin apa nih ya kan. Nah, enggak guys. Ya udah berarti bukan hot takes, berarti cold takes-nya apa? Cold takes-nya. Cold takes. Dingin nih. Dingin banget dah. Dingin banget. Apa? Seriusin aku? Yes, hot takes. Satu dulu ya, jadi nanti satu Rapi, terus nanti Raffi, nanti gua baru. Sebenarnya yang biasa dulu ya. Sebenarnya dua-duanya biasa aja sih. Aku punya 2 tapi biasa aja sih sebenarnya. Biasa. Ini sebelum saya melontarkan hot take saya ingin meminta maaf kepada certain fanbase dari one of the biggest series di Netflix. Dimana menurut saya Stranger Things itu biasa aja, nggak ada spesialnya. Sound effect. Stranger Things itu biasa-biasa aja, nggak ada spesialnya. Itu kayaknya populer deh. Populer deh. Semenjak Stranger Things yang jangan salah-salah, di kalangan fansnya tuh ngeri loh, Pak. Fansnya itu ngeri loh.
Nggak ini. Tapi katanya ya, Gimana? kan gue belum nonton Stranger Things. Nah, tapi katanya di season yang terakhir tuh season berapa? 6 ya? Stranger 4. Things. 4. Nah, di season 4-nya yang bikin itu tuh jadi apa ya? Jadi biasa aja gitu. Walaupun gue belum nonton sih sebenarnya. Ya, dan katanya season 5-nya mau 2 jam ya. Yang ada episode terakhirnya 2 jam atau apa ya. Iya, dan direncanainnya bakal tayangin di bioskop katanya. Oh iya. Apa per layar per episode gitu gimana? Ya udah ngerti konsepnya gimana tuh. Episode terakhir di bioskop tuh aneh juga sih. Gini dulu deh, Pip coba karena kan kita berdua nih, saya dan Arafi juga belum nonton sebenarnya kan. Jadi saya tidak bisa melawan ataupun membela juga. Tapi coba deh ceritain singkat Stranger Things tuh kayak gimana sebenarnya? Feel apa sih tentang apa ya? Simple. Oke, Stranger Things itu sebenarnya ceritanya kayak gimana juga bingung nggak? Gak bisa yang spesifik banget, ya bingung saya gini. Basically Stranger Things itu kalau mau memahami, ya basically ada anak kecil, dia tuh bahan eksperimen, namanya gak nama sih sebenarnya, pokoknya namanya Eleven. Si Millie Bobby Brown ya? Iya, Millie Bobby Brown itu anak perempuan yang jadi bahan eksperimen. Dia punya kekuatan juga dan selain itu ada juga anak cowok namanya Will. Will itu diceritain dia masuk ke dunia lain, namanya dunia upside down kalau nggak salah. Terus somehow dunia upside down dan dunia nyata itu terhubung. Terus apa lagi ya? Terus udah begitu aja intinya. Saking gak memorable-nya aku bingung jelasin ceritanya kayak gimana. Oke, gini aja. Kita tanya ke salah satu produser di belakang. Saya kan produser di belakang tuh. Produser di belakang, Anda nonton Stranger Things? Yes. Anda nonton Stranger Things? Udahlah dia nontonnya pokoknya intinya. Begitu. Gini aja deh, kita langsung aja coba. Kenapa menurut Anda Stranger Things itu apa sih, overrated kah? Jatuhnya overrated ya berarti ya menurut Anda? Jatuhnya overrated sih overrated benar. Overrated. Why? I mean, saya tidak nonton tapi saya juga melihat resepsi orang-orang waktu di season 4 tuh berapa sih? 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ada mix juga sih sebenarnya sih. Tahun 2 tahun yang lalu sih kalau nggak salah. Iya kan. Why do you think Stranger Things is overrated? Oke. Kebiasaan season 1 menurut aku bagus-bagus aja. Season 1 bagus. Oke lah. Season 2 forgettable banget. Aku forgettable dan ceritanya juga agak melenceng sedikit dan ya gak terlalu bagus amat. Season 3 yang paling oke menurut aku. Karena apa ya? Perpaduan retro modernnya tuh kerasa. Di world buildingnya, karakternya, ceritanya tuh bagus. Season 4 aku gak nonton karena udah gak tertarik sama sekali sama series itu. Retro modern berarti latar tahun lama apa? Lebih ke apa ya, bahasanya bukan retro modern, apa ya, jadul tapi it takes place in modern time tapi mungkin apanya art modern gitu. times. Enggak modern time. Coba referensi coba apa? Kayak Back to the Future gitu lah. Back to the Future. Walter ya gitu aku. Tapi apa ya, itu sih biasa aja sih, nggak yang spesial banget. Cuma tahu yang lebih ngerti kenapa banyak banget fansnya tuh segede itu jadi number one Netflix series sepanjang masa kayaknya ya. Apakah itu big breaknya si Millie Bobby Brown atau dia sebelum itu udah terkenal ya? Big break dari semua aktor sih jujur sih. Bobby Brown, Noah Schnapp, Phil Wolfhard, Maya Hawke, Sadie Sink. Kalau Maya Hawke di situ juga kan? Maya Hawke ada juga di situ. Joe Carey, terus David Montgomery. Ya mungkin gara-gara itu kali ya, gedenya gitu. Jadi fan. Wait, itu tuh selebrasi atau selebrasi apa namanya? Saya kenapa jadi ngomong selebrasi? Adaptasi itu dia kan sama-sama si belakang. Selebrasi. Kenapa ya? Emang Chelsea main ya malam ini ya? Kayaknya enggak deh. Banyak kalah ya? Iya, aduh, nggak apa-apa kalah. Soalnya Liverpool dan City juga kalah jadi apa? Hmm. Itu adaptasi buku kah Stranger Things itu atau original?
original kalau nggak salah sih. Iya nggak sih? Sidan. Dan Stranger Things itu original atau adaptasi buku ya? Adaptasi buku ternyata. Adaptasi. Bukan buku. Ada ini nggak sih, itu tuh kayak cerita apa ya? Salah satu cerita yang cukup beken gitu nggak sih? Apa bukan? Cerita malam horor apa? Kayak misalkan kayak Harry Potter, Lord of the Ring gitu nggak sih? Stranger Things itu? Enggak, Zid. Itu nggak berdasarkan dari buku. Lah, berarti salah dong ini produsernya. Gimana sih produsernya? Produsernya aduh. Stranger Things, mari kita lihat ya. Original. Ini produser Zidane yang gimana ini? Zidane gimana? Tapi gitu lah. Stranger Things. Well, kalau misalnya kalau original berarti ya saya berspekulasi, which is kita ini tidak bagus guys. Kita tidak nonton banyak hal. Saya sih sebenarnya sih. Jadi nggak nonton banyak hal. Sesuatu hal yang pop culture. Tapi kalau dipikir-pikir sih mungkin karena ya tumbuh bersama itu dia maksudnya. Jadi si aktornya tumbuh bersama bareng sama fanbase-nya juga. Kalau misalnya ternyata bener adalah original ceritanya gitu. Ya jadinya mereka tumbuh bareng ya punya ada fanbase yang keras gitu. Kayak Severance aja. Saya akan bela Severance sampai titik darah pengulang isi ulang. Nah, kalau ini aja Harry Potter from a book. Atau walaupun Harry Potter buku sama Harry Potter film tuh kayaknya ditulis berbarengan gak sih? Maksudnya I don't know. No. Enggak ya? Oh iya, ini ada ahli Harry Potter ya di sini ya. Iya. Ahli Harry Potter, mantap. Ahli Harry Potter. Oke, itu dia untuk hot takes-nya. Ini kayaknya bakal singkat, which is saya sangat senang sekali karena ngeditnya. Oke, kesimpulannya menurut aku Stranger Things itu biasa aja, rated, sehingga sampai aku gak tertarik sama season 4 karena durasinya lama banget men. Oh, berarti Anda belum selesai kah atau belum nonton season 4? Sama sekali belum mulai. Okay. Udah mau sama durasinya. Jauh lebih semua tuh. Aduh. Tapi udah kena spoiler belum? Udah tahu siapa yang ini, siapa yang itu. Si Johnny Storm mati nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Iya, Johnny Storm. Saya nggak tahu nama. Saya nggak tahu nama karakternya. Lupa lagi namanya. Ini Johnny Storm udah lah paling benar itu. Si Joseph Quinn-nya lupa lagi namanya siapa? Iya, siapapun. Saya juga baru pertama kali kayaknya ngelihat dia, bukan nonton ya, tapi ngelihat dia tuh pertama kali kayaknya di situ deh. Di klip Stranger Things season 4. Mungkin dia di season 3 juga udah ada, nggak tahu. I don't know. Belum. Dia baru-baru season 4. Season 4 ya? Oke. Iya, karakter baru. Oke, ada lagi kah ngeren soal Stranger Things atau itu aja? Jadi itu hot take-nya. Hot take-nya adalah Stranger Things tidak sebagus yang orang-orang. Saya tidak nge-hate fanbase-nya atau seriesnya, cuma menurut aku ya udah gitu. Bukan yang nge-hate ya. Bukan yang bilang jelek. Ya kan ini personal opinion. Iya. Saya baru saja membaca sebuah Twitter tadi pagi. Perdebatan bodoh adalah memperdebatkan selera film. Karena buat apa? Gitu. Ya itu real. Itu real. Perdebatan bodoh itu perdebatan bodoh. Jadi buat apa? Selera kan emang selalu beda-beda ya. Betul sekali. Lebih baik ya membahas kualitas filmnya daripada selera kita masing-masing. Iya begitu. Itu dia untuk hot take. Terus kita ngapain bikin hot takes? Iya. Ya kan biar bikin orang marah aja sebenarnya. Bikin orang marah aja. Itu dia hot takes number 1 dari Rafif. Kita akan geser sedikit ke Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat gitu ya. Adalah Arafi Zaki. Anda punya hot takes apa Arafi? Satu aja ya, satu dulu maksudnya. Oke. Gue nggak tahu sih ini bisa dibilang hot takes atau enggak. Entah mungkin ada orang lain yang berpikiran sama juga, gue nggak tahu. Tapi ini menurut pemikiran gue ya. Film terbaiknya Christopher Nolan itu bukan Interstellar, bukan Oppenheimer. Tapi? Menurut gue. Tapi The Prestige. Oke. Kalau misal, oh ya gue lupa ada itu. Iya, Anda harus ada itu dulu dong. Dulu. Oke, kenapa? Kalau misalkan gak tau ya, gue tuh kan nonton Interstellar tuh di bioskop, di IMAX lagi kan waktu itu. Kemudian juga gue nonton Oppenheimer juga di bioskop juga. Terus juga gue nonton Tenet, walaupun gak di bioskop sih, tapi gue nonton Tenet. Ya gue intinya nonton lah ya. Nah gue tuh nonton The Prestige tuh baru-baru ini. Nonton The Prestige baru-baru ini, dan walaupun gue nggak nonton di bioskop,
entah kenapa kayak menurut gue lebih ini aja loh, experience nonton itu kayak lebih asik aja. Mungkin bukan karena tempat apa? sebagus itu. Oh, oke. Sebagus itu menurut gue. Dibandingkan bahkan kalau misalkan gue bilang top 5 gitu ya, top 5 filmnya Christopher Nolan tuh mungkin di kelimanya nih nggak ada Interstellar sama Oppenheimer sih kalau gue pribadi. Oke, izinkan saya untuk ngelis dulu film-filmnya Oppenheimer. Filmnya Oppenheimer tuh kayak bukan saudara deh. filmnya siapa? Christopher Nolan itu dia. Nulis bom yang dibikin Oppenheimer tuh apa yang pertama? Little Boy sama siapalah. Little Boy. Ada Following. Terus siapa tuh yang sama Al Pacino tuh? Apa sih? Ada yang ingat? Insomnia. Yang saya ingat ya. Following, Insomnia, Memento, Batman Begins, terus Prestige, terus Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk, Tenet, sama Oppenheimer. Inception. Ya lupa Inception. Ada Inception. Berarti ada 12 atau berapa lah tadi gitu. Berarti gak ada tuh dari segitu. Apa tadi, Interstellar gak masuk top 5 menurut lu? Atau Oppenheimer tadi yang lu bilang? Enggak. Dua-duanya. Oppenheimer sama Interstellar enggak mas. Itu menarik kalau menurut gue ya. That's a really hot take. Betul sekali. That's actually hot take yang cukup menggoyang saya dikit sebenarnya. I mean it doesn't mean that Interstellar sama Oppenheimer juga the bestnya Nolan. Menurut saya juga enggak sih. Tapi buat saya juga ada best Nolan yang beda sebenarnya. Pip, dulu gimana Pip? Mendengar hot takes-nya Araf gitu. Jadi gini, sebelum aku rewatch Interstellar di IMAX, film favorit sama Christopher Nolan ku juga The Prestige. Menurutku tuh film gila, keren banget pak, sumpah. The best Christopher Nolan movie dibanding Dark Knight, dibanding Oppenheimer. The best. Aku kayaknya nonton The Prestige tuh sebelum Oppenheimer deh. Pokoknya dibanding Dark Knight, Oppenheimer, Inception tuh The Prestige tuh topnya si Nolan. Tapi setelah rewatch Interstellar, aku langsung naruh Interstellar di the best Nolan movie. Is it because of the experience that you have with IMAX? Probably, cuma kayaknya walaupun aku nonton di rewatch di laptop pun atau di mana di TV itu, kayaknya aku juga tetap bakal naruh di top Nolan movie juga karena apa ya? Pas aku nge-rewatch Interstellar tuh bener-bener refresh banget karena aku sedikit lupa sama ceritanya sama fasenya, karakternya. Jadi pas rewatch tuh kayak wah ini film baru gitu loh buat aku. Bukan film yang lama tayang tuh si enggak, itu film baru dan emang sebagus itu. Jadi ya setelah rewatch Interstellar ya Interstellar tuh the best Nolan movie. Makanya aku setengah setuju karena aku setuju kalau The Prestige itu bukan setuju sih, mewajarkan kalau The Prestige itu the best Nolan movie, tapi mendengar Interstellar itu dan Oppenheimer bukan top 5 Nolan movie itu enggak sih, itu top 5 sih, masuk top 5. Oke. Saya berada di momen dimana film bagus, orang-orang bilang itu film bagus, tapi buat saya kok saya nggak ngerasa apa-apa ya sama film itu yang saya rasakan sama The Prestige. Karena sejauh ini The Prestige tuh cuman sekali nonton ya, dan itu pun di laptop gitu. Dan apa ya? I mean the story is great dan apa ya mas? Saya nggak punya memori yang begitu memorable gitu sama nonton film The Prestige ini gitu. Tapi ya ketika ngedengar diskurs orang-orang soal The Prestige kayak gitu, karena menurut saya juga ada banyak sih misalnya orang-orang yang bilang kalau misalnya The Prestige itu justru best Nolan movie gitu, dan dapat dimengerti. Best Nolan movie buat saya apa ya? Dunkirk sih dari dulu. Wah gila Dunkirk. Okay. Coba kita masing-masing spontan aja. Oke. Top berapa ya? Top 5 deh, top 5 Nolan movie. Top 5. Oke, dari Raffi. Oke, Raffi. Dari gue dulu ya. Ya, top 5 Nolan. Top 5. Ini apa ya? Gue coba untuk urutin ya. Walaupun mungkin
urutannya nggak pas gitu. Ada yang mungkin tempatnya sama. Oke. Kalau yang pertama itu The Prestige, itu menurut gue. Terus yang kedua, entah kenapa gue suka banget sama Inception. Inception is the best. Kalau misalkan lo mau bahas cerita, itu ceritanya bener-bener valuable. Banyak banget. Kalau ngomongin moral value kan biasanya kalau film-film dulu itu mereka kayak mengedepankan moral value gitu. Film ngomongin moral value, film itu dapat banget moral value-nya. Terus kalau misalkan kita ngomong scoringnya, menurut gua scoringnya Hans Zimmer di ini scoring Hans Zimmer, salah satu scoring Hans Zimmer terbaik itu ya di Inception menurut gua. Apalagi yang Time itu gila banget, itu bagus banget. Bahkan gua nggak pernah berhenti untuk ngedengerin itu. Jadi itu yang pertama The Prestige, yang kedua Inception, yang ketiga itu, nah ini gue yang ketiga sama yang keempat mungkin itu antara The Dark Knight. The Dark Knight itu yang kedua kan berarti ya? Yes, Dark yang Knight. Joker. Ya, yang The Joker, The Dark Knight. Sama apa ya? Prestige, Inception, Dark Knight, terus ada antara Dark Knight sama Dunkirk, Memento mungkin. ada Memento. Oh ya. Sebenarnya Memento itu gua gak bilang Memento itu yang apa ya? Gue suka Memento bukan karena apa sih namanya? Gimana ngomongnya? Ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Maksud gue suka Memento itu bukan a whole movie-nya gitu, bukan gara-gara keseluruhan movie-nya gue suka. Tapi ada beberapa hal kayak alur ceritanya gue suka. Terus teknik maju mundur itu gokil sih. Itu kayaknya nggak ada film lain yang bisa kayak gitu dan bisa runtut gitu. Atau mungkin gue belum dapat aja film lain gitu. Itu jadi ketiga sama empat itu antara Dark Knight sama Memento. Yang kelima mungkin lebih ke yang kelima Tenet, Oppenheimer, Dunkirk, Interstellar atau Interstellar dia by the way nggak masuk top 5 ya. Tenet. Interstellar. Kalau yang kelima sih ya mungkin kalau misalkan Interstellar emang harus masuk ke top 5 gue, mungkin dia kelima. Tapi kalau misalkan gue nggak mau masukin Interstellar ke top 5 gue, mungkin bakal gue taruh Dunkirk di dalam di top yang kelima gitu. Karena gak tau kenapa menurut gue Dunkirk itu film perang yang unik. Karena apa ya, yang digambarin itu bukan pada dasarnya ya, pada dasar itu kan yang digambarin bukan situasi perangnya gitu loh. Yang digambarin secara utama di film itu kan bukan situasi ketika perangnya, tapi situasi ketika mereka berusaha untuk menyelamatkan si seorang yang berperang itu kan. Project Dynamo. Walaupun ada beberapa tense-nya, ada beberapa bagian yang tense-nya naik banget layaknya film perang pada umumnya gitu, tapi menurut gue unik aja gitu Dunkirk itu. Kalau misalkan Oppenheimer atau Interstellar emang harus masuk top 5 misalkan, mungkin gue bakal menempatin itu di posisi 5 sih. Oke. Nice. Itu dia dari top 5-nya, atau enggak setidaknya kalau misalnya tidak berurutan yaitu 5-nya lah ya. 5-nya Nolan untuk 5 Nolan dari Raffi. Gue dulu deh, nanti kita akan ke Rafif terakhir. Gue juga sebenarnya nggak ada sih kayak misalnya top 5 itu, paling Dunkirk. Nah ini nih, saya mau ngomong ini tadi, hampir saya lupa. Saya mengappreciate film Nolan itu bisa dilihat dari banyak aspek sebenarnya. Ada aspek penulisan, jadi ceritanya. Ada experience. Sama ada apa lagi ya? As a whole, tapi lebih banyaknya sih ke penulisan, jadi cerita sama experience pas nontonnya. Well, unfortunately saya cuma nonton 2 film Oppenheimer, 5 itu mah. Saya nonton 2 filmnya Nolan itu di bioskop cuma 2 doang gitu, cuma 2 film doang. Itu adalah Oppenheimer sama Interstellar, dan dua-duanya it's a great experience gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang experience paling bagus itu film paling bagus Nolan, ya menurut saya ya kedua itu gitu, karena experience-nya mas, apalagi Interstellar. Dan saya agak iri ke Rafif gitu, karena kan saya orangnya yang selalu nge-rewatch film-film bagus gitu, jadinya Interstellar doesn't feel like apa ya, nggak kayak melepas kerinduan setelah lama banget nggak nonton, akhirnya nonton lagi dan nontonnya langsung IMAX gitu.
kadang tuh saya nonton nonton Interstellar tuh kadang ya nggak sering sih, tapi kayaknya tiap tahun pasti ada waktu untuk nonton gitu. Dan ngelihat orang-orang di Twitter kalau misalnya saya ini udah nggak nonton dari 2014 terus nonton lagi ke IMAX langsung wah mereka emosinya dapat, semuanya dapat gitu kan. Nah, cuman film kayak Oppenheimer khususnya nih, karena kan film Oppenheimer kan saya rada gila ya nontonnya 5 kali kan ya, nonton 5 kali di bioskop, dan itu tuh it's a great movie. I mean it's emotional, apalagi endingnya pertama kali saya nonton pun saya kayak oh my god what have we done itu ibaratnya gitu as a world gitu kan, berhasil gitu ngehook kayak gitu kan. Cuman gue ngerasa itu kayak bukan filmnya Nolan, maksudnya film itu ditulis sama dia, tapi kan itu kan adaptasi buku sebenarnya kan ya. Dan sedangkan kenapa saya suka Nolan, kalau gue suka Nolan tuh karena dia selalu mainin waktu, jadinya kayak misalnya Memento kan kayak gitu, terus sama Inception, Dunkirk tuh film yang sangat simpel sebenarnya. Cuman hebatnya tuh adalah gimana bisa nyatuin runtime-nya antara 1 minggu, 1 hari sama 1 jam kalau nggak salah. Betul. Ya itu gila sih. Iya kan? Dan hebatnya adalah mungkin orang-orang tuh nggak realize itu maksudnya apa. Terus tiba-tiba makin ke tengah lama-lama nyatu, kita langsung kayak oh alah, jadi mereka tuh sebenarnya di waktu yang dalam tanda kutip sama gitu sebenarnya kan. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin gua kayak suka sama filmnya Nolan. Jadi I mean top 5 ada di dalamnya, ada Dunkirk, ada Interstellar. Interstellar menurut saya ini lagi belakangan ini lagi sering dengerin soundtracknya Interstellar. Emang bagus ya. Coba Hans Zimmer tuh emang luar biasa sebenarnya. Interstellar, ada Dunkirk, ada Inception di sana, ada Oppenheimer di sana, dan ini mungkin karena nostalgia pandemi aja, tapi Tenet saya masukin ke situ. Tenet adalah sebuah film yang bikin saya bingung, yang nonton berkali-kali, tapi I think I love it. Saya sukanya adalah sebuah cerita film yang dieksekusi dan bagus, tapi logika waktunya tuh bikin nggak ngerti. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya saya. Sih. Ya, itu dia dari 5 Nolan ya mendalah. Dari Rafif gimana Pip? Singkat saja, dia nggak lama. Jadi yang pertama itu Interstellar, pastinya. Yang kedua The Prestige. Yang ketiga mungkin Inception. Oke. 3 Inception. 4 sama 5 nih agak seimbang sih antara Oppenheimer sama The Dark Knight. Itu top 5. Oke. Saya nggak kepikiran The Dark Knight sama sekali. Oh oke. Itu ada nyambungnya sama hot text ke nanti saya pertama. The Dark Knight tuh mungkin ini The Dark Knight tuh salah satu film superhero yang mau di rewatch beberapa kali pun itu nggak ada bosannya sama sekali. I agree on that. Itu gila kan. Nolan tuh gila bikin film superhero tapi bisa kayak itu tuh keren sih. Yeah. Betul. Well, itu aja Beb. Nggak ada komentar lagi soal Nolan 5 Anda ini. No, kayaknya it's a pretty normal top 5 buat Nolan movie sih. Oh, disclaimer aja sih, aku belum nonton Memento, aku belum nonton Insomnia. Sama sih, belum nonton Insomnia, Following saya belum nonton. Following aku udah, Insomnia belum. Following tuh cuma nonton sampai dia, kalau nggak salah scene pertamanya ngobrol di dalam restoran nggak sih? Iya. Nah itu baru nyampe situ doang, terus sudah langsung quit dulu saya. Itu belum nonton anjir. Ya maksudnya ya kan saya bilangnya belum nonton, makanya saya belum nonton. Itu dia hot takes dari Arafi. Saya lupa harusnya kita rating hot takes. Hot takesnya dari ayam panas, nasi panas. Pokoknya ya udahlah ya. Hot atau enggak gitu loh? Hot apa enggak? Kalau misalnya Prestige, enggak sih, buat saya enggak hot. Prestige. Soalnya ada banyak, menurut saya ada banyak. Tapi gini ya, gue nge-rate gue nggak masukin Interstellar dan Oppenheimer ke. Nah iya itu sih, itu yang menurut saya hot. Berarti itu justru, ya hotnya itu justru. Bukan berarti film itu jelek. Lo kalau misalkan mau bandingin sama film-film pada umumnya, itu termasuk film terbaik yang pernah gue tonton. Justru itu kayak pujian nggak sih, maksudnya Nolan
film sebagus itu juga nggak masuk top 5 karena ada yang bagus banget gitu ibaratnya. Yes, betul banget. Betul. You can see it as a compliment juga lah ibaratnya kayak gitu. Benar. Itu dia hot take dari ini. Jadi yang panasnya itu aja, Interstellar dan Oppenheimer nggak masuk top 5 ya. Dan enggak, sebenarnya ada yang lebih hot take lagi. Nggak tahu sih sebenarnya. Tadi Lupi bilangnya scoring Hans Zimmer di Inception adalah yang terbaik atau salah satu yang terbaik. Kalau misalnya yang terbaik itu sangat hot itu karena menurut saya Interstellar gitu yang salah satu gue bilang. Okay. Salah satu terbaik. Karena Interstellar tuh entah kenapa sangat ini banget, sangat majestic. Oh, gue setuju. Yeah. Gue setuju kalau Interstellar the best ya jelas. Yes. Itu Interstellar itu adalah film yang scoring, yang ketika kita dengar scoringnya, gue langsung ngerasa kayak ini scoring dibuat sama penyihir bro, bukan sama manusia. I mean ibaratnya apa ya? Ibaratnya semua desibel dipakai gitu untuk kayak denger nih semua kayak gitu loh. Seberisik itu bioskopnya. Gila ya. Emang dibikin tuli juga makanya. Itu dia hot take dari Arafizaki. Panas-panas dingin. Panas-panas dingin. Oke. Hot take dari saya. Kalian nonton Star Wars gak sih? Pip nonton semua Star Wars gak sih Pip? Gue nonton tapi enggak semua. Nonton. Filmnya aja, jangan nggak perlu sih. Ya, walaupun yang prequelnya agak lupa sedikit tapi nonton. It's okay. Oke. Hot take saya. Last Jedi itu bagus sebenarnya. Dan Last Jedi adalah film Star Wars bagus dan ada film Star Wars paling bagus di sequel. Ngalahin The Force Awakens, udah jelas ngalahin Rise of Skywalker. Sorry. Last Jedi itu yang mana ya? Yang kedua. Lupa apa? Yang kedua pokoknya. Yang kedua. Yang ada look, yang looknya. Yang looknya masih J-look. Episode 8. Episode 8. Episode 8. Yang Snoke-nya mati dibelah. Yang Snoke mati. Apa ya? Yang Leia-nya terbang. Yang itu. Leia terbang. Gini. Mati. My defense is that mungkin ini lagi-lagi karena nostalgia, karena saya tuh itu adalah Star Wars pertama yang saya tonton bioskop gitu, dan nontonnya juga 2 kali gitu karena pengen ngeyakinin diri aja ini bagus kok gitu. Dan pas ngelihat, I think ada benernya juga itu one of the worst Star Wars movie. Tapi kenapa saya bilang itu sebagai one of the best atau nggak the best in the sequel? Karena justru karena ngerasa kayak rada detached dari Star Wars. Karena kan sekarang kan kita tahu kan kalau misalnya The Force Awakens nggak punya blueprint sama blueprint sama sekali kan. Mereka nggak punya roadmap sama sekali. So Rian Johnson langsung datang aja masuk dan bukan ngebuat Star Wars sebenarnya dia juga punya perspektif sendiri terhadap Star Wars gitu, dan menurut gue itu salah satu yang one of the best kalau misalnya dilihat. I mean The Force Awakens is almost a copy of New Hope. Walaupun mau mengkritik kayak gitu, sebenarnya itu udah bukan dipatahin sih, lebih kayak dibela sama George Lucas kalau misalnya dia bilang Star Wars itu adalah sebuah puisi, it's a rhyme. Jadi episode 1, 4, 7 itu pasti sama gitu. Ya benar nggak ya? 1, 4 ya benar. 4, 7. Yeah. 1 kan Anakin ngancurin sebuah space station gitu yang akhirnya mati-matiin stop guys yang mati-matiin droid itu kan. Nah terus di episode 4 juga kita nembak Death Star, episode 7 nembak Death Star lagi kan. Jadi kalau misalnya dilihat sequelnya doang, tentunya saya tidak ngomong The Last Jedi adalah film terbaik Star Wars, tentunya enggak ya. Tapi ya di sequel itu orang-orang mungkin ini aja, mereka tuh terlalu sensitif banget gitu dengan sebuah perubahan. Walaupun emang saya pun yang nonton Star Wars dan tiba-tiba Leia terbang tuh agak bingung juga sebenarnya karena baru pertama kali nonton ya sebenarnya. Tapi nah itu mungkin karena saya nontonnya juga penonton baru gitu waktu itu. Jadi kayak Force bisa terbang ya, Force begini. Ada satu scene, semoga kalian masih ingat yang nonton The Last Jedi juga. Tapi ada satu scene yang mana si karakternya
cewek di Jurassic Park itu siapa nama aktrisnya guys? Laura Dern. Laura Dern. Dia kan yang rambutnya ungu. Dia kan ini tuh nge-sacrifice diri dia. Dia light speed ke arah ratusan armada itu kan. I think that's a good thing. Dan ternyata pas saya lihat di internet, ternyata banyak yang kayak that's a stupid move, something like that. I was like, what? Menurut saya itu justru bagus banget, apalagi experience di bioskopnya heningnya, saya masih ingat itu. Dan langsung pas hening terus tiba-tiba jeder meledak gitu kan, karena walaupun nggak logis ya, ada ledakan di kedengeran di space juga, tidak ada yang logis sebenarnya, nggak ada yang logis. Ini ada produser Zidan ini sangat tidak setuju dengan The Last Jedi. Anda sudah nonton The Last Jedi dari kapan? Nanti saya ini relate. Dari 2005? Enggak, Anda nonton Star Wars dari kapan? Star Wars dari 1977. Dia dari 1977. 2012-an. Dia time travel ke waktu segitu. Dia produser Zidan sudah nonton Star Wars dari 2012-an. Yang mana ya biasa. Look, gini deh. Star Wars The Last Jedi, kalau misalnya Lucasfilm gak panik, Kathleen Kennedy gak panik, dan mereka okay, you know what, yaudah kita lanjutin aja apa kata si Rian Johnson, itu pasti bakal lumayan bener itu episode 9, gak bakal sehancur, karena lumayan bener. Soalnya kan memang hancur sih, episode 9 tuh hancur banget. Episode 9 tuh kayak saying FU ke Rian Johnson, kayak enggak kita gak pakai cerita Anda gitu. Soalnya kan tiba-tiba Snoke jadi clone, what the hell gitu. Kayak udah bener. Iya, sama Palpatine Return. Itu kayaknya Oscar Isaac juga harus baca line ini lagi gitu. Harus bagus lagi, harus dramatik lagi, nggak bisa lagi. Ya, ini kayak hot take nggak hot take, karena dibandinginnya sama 2-1 it's okay, but some people might think it's a bit trash, tapi nggak semuanya ya, justru mayoritas orang bilang bagus gitu. Iya. Dan yang satu trash banget. Jujur agak lupa sama plotnya The Last Jedi, karena aku juga lupa sih The Last Jedi itu aku nontonnya kapan. Nggak di bioskop sih, pokoknya pas ya sebelum episode 9 rilis lah, aku nonton 7-8 dan The Last Jedi itu forgettable sih, aku nggak ingat sumpah The Last Jedi aja. Force Awakens aku masih ingat Force Awakens, tapi The Last Jedi itu kayak gue bahkan lupa gue udah nonton apa belum The Last Jedi. The Last Jedi itu pokoknya the silver lining apa ya, pokoknya ya, kayak benang merahnya adalah di episode 7 kan Resistance masih dikejar sama First Order, dan di episode 8 dimulainya adalah dengan Resistance ini lagi mau kabur karena First Order udah tahu markas mereka di mana. Dan endingnya di episode 8 ini adalah kita tuh sebenarnya udah kabur ke planet yang isinya garam semua itu, yang warna putih itu. Dan First Order pun tahu itu. Jadi basically ini soal kabur aja sebenarnya. Walaupun ada dan kabur dan Rey latihan dengan Luke, yang mana Luke sudah tidak percaya lagi dengan Jedi, yang which is itu bikin orang-orang marah. Karena kayak bukan cuma orang-orang marah ya, tapi Mark Hamillnya juga kayak ini kayaknya Luke nggak bakal ngomong kayak gini deh, nggak bakal begini deh gitu. Dan tahu nggak apa yang memperbaiki karakter Luke di franchise lain? Apa? The Book of Boba Fett. Karena dia ngelatih si Grogu. Itu baru Luke. Itu gila, itu wise banget Luke-nya. Di situ pas ngelatih Grogu tuh bagus banget scene-nya. You know what? Jedi, scene pertama langsung ngelempar lightsaber tuh apa? Biar lucu. Ending Star Wars aja kan, wah gila nih. Oh ada Luke nih, si Rey datang ke sini, wah bakal gila nih. Episode 8 keluar, scene awal, itu scene pertama. Oh my god. Lempar. Ketika dipikir-pikir lagi, sequel itu kayak saling lempar FU kayak gitu loh. Jadi di episode 7 itu Rey datang ngasih lightsaber, terus Rian Johnson FU. Habis itu di episode 9 diambil lagi lightsabernya sama hantu Luke gitu kan. Jadi kayak ya udah. Ini jadi nggak hot take sih, emang sampah aja nih. Harusnya tuh sama Jon Favreau masuk, dibaikin tuh semuanya. Dave Filoni sama Jon Favreau ya. Iya. Makanya sebenarnya ada series yang dibikin nyambung sama sequel nggak ada. Karena prequel
Tapi by the way kan, semua. by the way katanya kan trilogi baru Star Wars kan yang leadnya nanti bakal Rey itu kan nggak tahu sih. Saya kasihan ke Daisy Ridley-nya aja sebenarnya. Karakternya Rey Skywalker-nya itu maksa banget. Saya pun pertama kali nonton episode 9 kayak wah, maksa banget ya bang. Intinya dia cucunya Palpatine dari mana? Dari mana cucu percaya Palpatine sama saya mana? itu mereka nyari di Reddit. Terus kayak orang-orang yang berteori itu kayaknya yaudah ambil ini aja deh. Adiknya cucunya Palpatine gitu. Palpatine has been busy. Jadi ya sudahlah. Sedesperate apa orang store development cari di Reddit? Sedesperate apa? Sedesperate ya ini Disney. Karena kan sebenarnya mereka tuh ya apa ya, mereka makanya ini ya permasalahan sequel. Nanti habis ini kita langsung quit ke Rafif lagi buat hot take selanjutnya. Permasalahan sequel itu adalah Disney terlalu buru-buru untuk coba untuk nge-recoup biaya nge-take over Star Wars dari George Lucas. Mikirnya gitu sih. Karena harusnya jangan ada sequel tuh bukan cerita 789 tapi harusnya lanjutin apa yang terjadi dengan Luke, walaupun kita tahu kan gapnya antara tahun 83 dan tahun 2015 jauh banget kan. Iya kan? Iya, 30 tahun. Harusnya sih setelah prequel lanjutin lagi gak sih? Soalnya I mean Mark Hamill I think is still in a good shape. Terus setidaknya itu kan masih ya umur berapa 50-an mungkin, yang which is mereka udah bisa kayak seorang as a parent. Makanya saya tidak bisa terkoneksi dengan Ben Solo karena dia ngerasa kayak Luke-nya jahat atau gimana, terus Luke-nya juga apa yang terjadi dengan Luke. Dipikir-pikir ya setelah saya nonton Mandalorian gitu, saya nggak pernah tuh mikirin kayak misalnya ada scene di Book of Boba Fett tuh yang si Luke-nya ngelatih Grogu tuh nggak pernah tuh terbesit kayak tapi si Luke waktu itu mau ngebunuh Kylo Ren atau gimana gitu. Iya nggak pernah. Kayaknya emang udah sequel tuh sudah dilupakan kepala orang-orang semua sih. Jadi ya itulah hot take saya yang tidak terlalu panas sebenarnya. Karena hot take diantara sampah gitu. Oke. Itu lumayan sih menurut gue lumayan. Nih gue kasih tahu ya. Rian Johnson Star Wars lu tuh jelek. Tapi Knives Out lu tuh bagus banget, sumpah. Dia itu bagusnya adalah kalau tidak berkelanjutan, which is benar sih, karena kan Knives Out juga tidak berkelanjutan kan sebenarnya. Iya, original series. Original series. Antara berkelanjutan, cuma beda cerita. It's only the same character, tapi ceritanya nggak berkelanjutan. Mungkin kalau Rian Johnson disuruh untuk lanjutkan kalimat ini, mungkin dia tidak jago. Tapi kalau misalnya dia bikin 3 kalimat tapi harus ada kata ini, nah itu baru mungkin dia bisa gitu. Kayak misalnya Knives Out kan dia nggak ada ngomongin sama sekali tentang Martha. Iya, jadi benar-benar yang penting Benoit Blanc-nya aja gitu. Dan kita lihat nih Wake Up Dead Man bakal sebagus apa nanti. Katanya bagus malah Wake Up Dead Man. Ya? Katanya bagus. Iya katanya bagus. Nobar. Ini ya akhir tahun ya? Atau November ya? Nggak tahu. Emang ditayangin ya? Di Indonesia tayang di bioskop gak tayang di bioskop gak sih, tapi ya kan, di ini kan di Netflix kan, di Netflix. Tapi kalau di Amerika ada bioskop limited gitu. Mau ke Amerika nih? Oh boleh, mana duitnya? Itu aja duitnya, masalah duit aja. Naik Falcon aja. Oh iya, mana ya? Bukan udah hancur ya? Ya udahlah. Hot take selanjutnya dari Rafif Raka. Kayaknya kita bakal cuman ada sisa 1 deh hot takes-nya. Atau mungkin 2 lah ya. Karena saya ada nih 1 nanti deh. Oke Pip, menurut Anda hot gak yang Anda nih selanjutnya nih? Coba aja. Enggak, sebenarnya pengen berpendapat aja. Cuma apa jadi gue ada nih. Kalau lo gak mau gue ada nih. Enggak ada, cuma kayak ya pendek aja. Tahan dulu Pi. Nanti siapin aja Pi. Saya tanda kutip mendukung Disney terus membuat sequel. Why? Dimana orang-orang kayak sequel mulu. Tapi wait, kasih contoh filmnya. Karena sequel tuh maksudnya kayak gimana? Apakah Marvel as a sequel atau Iya, benar. Atau Avatar atau remake live action atau gimana ya? Zootopia 2. Oh, oke.
Toy Story 5 kayak gitu. Terus saya 5. Oke. Terus mau ada apa lagi udah amat tuh. Frozen 3 kan mau dibikin tuh. Oke lah. Oke, you know what? Frozen 3. This is interesting. Why? Kenapa? Sebenarnya gini, waktu di announce kayak Zootopia 2, Toy Story 5, Frozen 3, aku kayak iyalah di Disney kayaknya emang apa ya, udah desperate itu kan, udah desperate, mereka kelihatan banget cari duitnya dengan mengsequelkan franchise mereka yang terkenal gitu kan. Tapi setelah baru-baru ini melihat trailernya Zootopia 2, kok sangat menarik sekali gitu. Dan akhirnya aku paham kenapa Disney itu ya terus membuat sequel dari franchise mereka terkenal, karena ya sebutkan film original Disney yang terbaru apa? Onward. Soul. Sama dia lagi. Nggak tahu kan? Ini yang 100 tahun. Apa sih namanya? Lupa. Yang 100 tahun Disney, lupa lah apa namanya. Yang itu, yang cewek itu. Iya, yang cewek. Bukan, salah. Apa dong? Elio. Kepikiran nggak di pikiran kamu? Itu Elio. Judul Elio. Enggak sih, nggak kepikiran. Atau tahu nggak Elio itu apa? Itu dia. Elio tuh kan ya ini kan animasi kan? Iya, yang anak kecil Animasi dong. diambil sama alien. Mereka Iya. dia tuh pengen berteman dengan alien di situ. Kebukti kan bahwa ya original Disney tuh is dead gitu lah. Original Disney tuh udah mulai nggak tertarik lagi, nggak mulai menarik lagi. Karena ya emang Paham. Jadi akhirnya kayak ya, Disney. Jadi daripada kayak mereka Disney bikin original yang gampang dilupain orang dan bahkan nggak menarik orang lain, ya makanya mereka bikin sequel itu demi dapat duit, dan ya setuju aja sih. Oke. Ini sebenarnya ya ini menarik loh sebenarnya loh. Kok bisa jadi episode sendiri loh. Tapi kita coba bahas dikit aja. Soalnya kalau menurut saya sendiri ini tuh bisa paradoks. Siapa yang harus disalahkan? Karena nggak tahu ya. Coba correct me if I'm wrong. Tapi saya rasa Anda di sini sekarang menjadi devil's advocate, ya nggak sih? Jadi Anda berusaha untuk membela Disney yang bikin sequel terus. Yes, karena gini, bener nggak ini opini Anda? Kalau misalnya sebenarnya Disney bikin gitu tuh karena ya kita bikin baru tapi nggak ada yang nonton, kayak gitu kah? Nah kayak gitu kan. Dan baru nggak nonton. Nah itu dia sebenarnya. Is it Disney to blame? Atau Zootopia 2 pasti laku. Mungkin nggak laku, pasti laku. Karena udah ada fanbase ya. Iya sih. Saya pikirnya antara audiensnya yang harus di blame karena mereka demand-nya itu, atau Disney yang di blame karena mereka ngasihnya itu. I mean, I don't know. Mungkin untuk kasus Disney itu lebih ke audiensnya. Disney-nya deh. Oh Disney. Karena apa ya, Disney itu patokan mereka sekarang itu bukan quality tapi agenda. I see. Itu lebih hot lagi tuh. Hot. Jadi orang-orang udah mulai males sama agenda-agenda yang dikeluarin Disney. Jadi ya udah. Mereka tuh si Disney itu ya akhirnya menggunakan promosi mereka untuk mempromosikan agenda, bukan film lagi. Oke, I see. Dan itu termasuk termasuk kayak live action gitu nggak sih? Walaupun gue nggak bilang live actionnya bagus atau enggak ya, tapi nggak tahu kenapa film Disney yang jadi live action itu apa ya, selalu ada sorotan gitu. Gue nggak bilang rame, gue nggak bilang bagus, tapi kayak selalu ada sorotan gitu loh, walaupun filmnya jelek. Kayak Snow White yang barusan Snow White itu apa ya? Ya, Iya. tapi dapat sorotan kan, maksudnya kayak agendanya sorotan, justru tapi sorotan negatif ya. bukan sorotan negatif, bukan sorotan positif. tapi kan sebenarnya sorotan. Iya. Every press is a good press. Orang ketarik nih, tapi ya negatif. Iya. Kalau sequel kan orang ketarik nih, tapi walaupun mix review gitu kan. Original, siapa yang ditarik? Okay. Hampir sedikit jumlahnya. Ya, itu berarti lo mau bilang ya lanjut. Sorry, lanjut. Ya, kalau misalkan Zootopia bagus dan Toy Story 5 bagus, yes, sequel terus. Kalau misalnya Toy Story 5 sukses, mungkin saya akan maafkan Toy Story 4 kali. Bisa jadi. Toy Story 4 justru ya, itu film bagus. Cuma di luar teknologi. Di luar cerita Toy Story, itu bagus.
Ya. Oh, paham, Ya, paham, I would paham. agree. I mean, saya nangis di endingnya, jadi ya Iya, makanya sama nangis. kayak Cuma karena pisah mereka berdua, tapi kok balik lagi ya di yang kelima ini. Nangis saya buat apa? Padahal itu penutup yang cukup perfect loh, padahal kayak di Iya kan? untuk sequel. Toy Story 3 penutupan. Which Toy is Story 4 muncul penutupan lagi. Toy Story 5 gimana ya? sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ya, Toy Story 4 tuh agak bagusnya adalah jadi kayak Woody yang selama ini dia agamanya adalah ibaratnya agamanya adalah melayani anaknya gitu ibaratnya, anaknya, you know what I mean, right? Yes. Ya. Tapi akhirnya dia pun merasakan bahwa ya kayaknya kita emang harus lepas dari itu dan jadi bukan wild apa ya, maksudnya nggak serve to one ini, ateis jangan Woody ini. Gimana nih? Gila. Intinya Maksudnya kata itu. Pi, lu mau ngomong apa Pi tadi Pi? Atau lupa lagi? Enggak, berarti kan maksud Rapip kayak apa ya? Disney ini itu kalau misalkan mau melanjutkan Apa? Ini putus-putus mulu nih orang nih. cek. Aman. Nah, maksud gua gini. Mungkin menurut Rapip nih, kalau misalkan gua tarik kesimpulan akan lebih baik kalau Disney itu pengen melanjutkan bisnisnya di dunia produksi film. Itu ya dia harus memegang erat yang namanya memori. Yeah. Jadi kan kenapa menurut Rapip sequel itu bisa bisa bikin Disney itu berlanjut gitu. Ya karena memori itu. Jadi kenapa orang pengen nonton film ini, karena dulu mereka udah pernah nonton gitu, nggak sih? Paham nggak sih? Jadi kayak gue udah nonton ini yang pertama nih, nah gue pengen nonton ini kelanjutannya kayak gimana gitu. Jadi mereka tuh cuman bisa untuk sekarang ya tuh Disney itu cuman bisa menjual memori doang gitu loh. Kalau begitu apakah jadi agak panjang tapi semoga kita singkat aja ya. Apakah itu berarti tandanya ya hal baru itu jadi susah untuk diterima? Karena kan kalau misalnya ngomong kayak gitu, orang-orang, kalau kita ngomong ke orang-orang tahun 90-an kayak, tapi Toy Story baru diterima, apakah karena it's never been done before in that kind of way, jadinya Toy Story jadi kayak wow it's so big, orang-orang pada nonton gimana pun gitu, like probably sih, iya. Ya kan, in 1990s itu banyak hal baru yang sekarang akhirnya jadi 1990s itu basically kayak gudangnya sequel sekarang kan, Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic World semua. Terus ada Toy Story akhirnya ngebentuk Pixar dan lain-lain kayak gitu kan. Tahu gak sih apa yang menarik dari Disney zaman dulu? Apa? Karakter utama mereka tuh hampir nggak pernah manusia. Toy Story boneka, Cars mobil, Big Little Ants apa? A Bug's Life itu dia. Monster semut, Monster Inc monster. Nih, Wall-E. Karakter manusia pertama itu Incredibles. Iya. Kalau nggak salah itu Incredibles itu. Tapi Princess itu kan Disney nggak sih? Princess itu Disney tapi bukan Pixar. Iya. Masih 2D ya, dan I think we call Pixar. Kalau yang 3D kan ya itu Incredibles yang pertama. Iya. Sementara zaman sekarang Disney hampir semuanya manusia. Ellie manusia, Turning Red manusia, Luca itu walaupun si monster tapi berubah jadi manusia. Jadi kayak ya orim aja gitu. Apa yang buat kita tertarik bidang itu? Imajinasi itu agak kalah dengan zaman dulu. Kayak visi sih kayaknya. Mobil. Yeah. Menurut gue visi dulu tuh kayak lebih jelas gitu loh. Mereka tuh logline-nya kayak bagaimana jika mobil memiliki pikiran seperti manusia gitu. Terus bagaimana jika mainan berpikir seperti manusia. Terus kayak bagaimana jika si ini berpikir seperti manusia. Jadi kayak memanusiakan barang. Gimana pesan moral real life itu diaplikasikan ke imajinasi anak-anak. Kan Toy Story. Nah, kamu harus setia. Terus Cars, kamu tuh dalam kompetisi terus kayak gimana. Terus apa lagi ya? Bugs Life. Kayak perbudakan dan dan kerjasama antara ini. Life, penindasan yang kuat ke yang lemah kayak gitu. The Cars, urban development
yang ninggalin kampung-kampung ibaratnya jadi nggak lewat lagi tuh gara-gara ada jalan tol kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu Pixar Disney sih sebenarnya sih. Walaupun nggak tahu di Pixar sekarang yang paling baru apa ya? Yang original baru Elio itu Disney atau Pixar pokoknya. Elio itu Pixar kan ya? I don't know. Kayaknya Pixar ya? Pixar ya kayaknya. Iya Pixar. Oke. Sambil masih nunggu lagi. Iya, oke. Sambil masih nunggu lagi Pi, kayaknya kita nggak bakal ada waktu untuk ngebahas hot take kita karena tapi kita bakal sebut aja deh. Nanti kita akan rating hot atau tidak hot, oke? Arafi, hot take terakhir Anda apa? Di sini hot takes gue ini ada 2 tapi bersambung lah bahasanya. Bukan bersambung, berkelanjutan. Pokoknya itulah nyambung lah satu sama lain hot takesnya. Oke, yang pertama hot takesnya adalah dari gue. Gue pengen bilang kalau Mission Impossible itu adalah sequel atau franchise panjang terbaik yang pernah gue tonton. Itu yang pertama. Yang mana tututnya? Nah, dan yang kedua, ini masih nyambung ya. Yang kedua, John Wick, kalau misalkan dia bisa bikin franchise sepanjang Mission Impossible, dia bakal jauh lebih baik daripada Mission Impossible. Well, John Wick katanya mau ada John Wick 5 kan ya? Ada John Wick 5. Nah itu nggak tahu. Munculnya Ballerina. Iya. Ballerina sukses kasih. Anyway, ini hot takes terakhir saya. Yang harusnya ini saya taruh di depan aja sebenarnya tadi. Dark Knight Trilogy. Dark Knight Trilogy is a good hero movie but a terrible superhero movie. Superhero komik ya maksudnya ya. Maksudnya ya gitulah pokoknya. Pas superhero komik mungkin iya. Karena Dark Knight Trilogy itu terlalu realistis untuk superhero movie. Nah, ya salah satunya kita bahas singkat aja. Habis ini kita akan lanjut ke Tabox. Nah, habis itu kenapa saya ngomong kayak gitu? Berkaca ke Snyderverse, I think, dan melihat kesuksesan Superman. DCU, di take overnya sama seorang sutradara yang sukses di Marvel sebenarnya. Tapi DCU sekarang kan formulanya sebenarnya hampir sama-sama kayak Marvel Studios kan. Maksudnya it's more fun, it's more bright gitu. Dibandingkan dengan Snyderverse yang which is I think it's really great guys sebenarnya. Cuman gak sebanyak jumlah penonton orang yang mau nonton sebuah universe yang menggambarkan nyata sekarang kegelapan terus kayak dark kayak gimana pun itu tuh mungkin gak sebanyak orang-orang yang mau nonton yang justru superhero yang lebih bright, not in terms of color ya guys ya, tapi maksudnya in terms of mood kayak gitunya gitu. Dan temanya ya. Dark Knight is makanya selalu kayak Dark Knight Trilogy itu maksudnya bagus aja, cuman as a comic book movies I don't think so, tapi as a movie in general atau hero gitu I think it's really 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 good gitu sih. Itu aja sebenarnya dari saya. Itu dia teman-teman untuk hot takes kita. Tadi by the way saya lupa apa sih, mana sih tadi ini ya? Nah itu dia. Gimana sih? Kenapa? Yang saya belum ya tadi. Tadi saya digituin gak sih? Udah. Alah. Kirain. Bilang loh. I am Batman. Kita akan langsung ke Tabox. Para host dipersilakan untuk melihat Tabox. Lo kok ganti Tabox? Alah. Ini adalah Tabox atau tebak letterbox. Enaknya tebox sih tapi udahlah. Tabox, tebak letterbox. Di sini bagi yang belum ngikutin episode kemarin, kita ada ada segmen seru sekarang, seru. Yang mana kita akan dikasih review letterbox. Ini sekarang saya juga nggak tahu ya. Jadi cuma produser Zidan dong yang tahu. Ini adalah letterbox. Kita akan nebak review letterbox. Kok langsung dijawab? Itu siapa yang jawab itu? Enggak, siapa yang jawab? Enggak. Oke.
kita akan nebak review Letterboxd yang nggak ada, kita nggak tahu itu filmnya dari apa, kita akan nebak itu review film apa. Ini reviewnya saya akan bacakan. Ini adalah bahasa Inggris. Ini reviewnya. Left this movie feeling I want to be a better person. Gonna start with drinking lots of alcohol tonight. Wait, hold on. Itu apa ya? Alkohol. Kita bisa kemarin sih kita minta clue sih, nggak tahu sih. Iya. Is it sequel or tulis not? dong, tulis di itu Jangan gak sih? Tulis di apa? Tulis di grup lah, Cok. Apa clue-nya? Enggak itunya. Lah, reviewnya. Ini ada ininya. Fotonya lah. Ada fotonya Mana? di Discord. Gua nggak buka Discord. Wah parah ya. Nih kita share ke mana? Kenapa kita ada masalah teknis mulu sih? Nggak tahu. Tuh. Pas Pak Produser kirimnya ke WA, katanya mau ke WA. Nah, di WA. Tupi. WA, sorry. Nah iya, nah udah sama Rafif tuh. Saya bacain lagi ya. Left this movie feeling like I want to be a better person. Gonna start with drinking lots of alcohol tonight. Dia ngasih filmnya adalah bintang 4, ngasih love juga. Terus ada 5 orang yang like review ini. So ini filmnya. Cluenya apa? Boleh deh clue Pak Produser, boleh ketik deh. Apa? Cluenya kasih deh cluenya, tapi jangan terlalu gampang banget. Oke. 3 clue ya? 3 clue. Oke. Clue pertama. Clue pertama dirilis di mana? Dirilis di 5 tahun ke belakang. Ya. Oke, berarti tahun 2020-an. Oke. 20 lah ya. Adakah yang sudah bisa ngelok? Tapi jangan kasih tahu dulu ya. Terus? Oke, clue kedua. Kedua. Tadi nggak pegang ini. Apa? Ini bukan sequel. Oke. Oke, it's an Sequel, original movie. Tahun 2020-an, bukan sequel, so it's original movie. It's an original movie. It's original movie. Oh my god. Oke. But it's a twist. But it's a twist. Yeah. With a twist. Apa? So it's an original. But It's original, but there is a twist. it's not. But it's not really original. Oke. Ngomong apa ya? Yang ngomong Inggris Apa sih, dia. coba ya? Jadi jelas. filmnya tahun 2000 dari 2020-an, berarti 5 tahun ke belakang kan 2020. Terus filmnya itu sebenarnya original tapi nggak original banget. Berarti dia ayam kecap kayaknya, bukan original. Aduh. Spicy level 2. Apa namanya? Suspek saya adalah, jangan dijawab ya produser, suspek saya ini adalah spin off. Bisa jadi spin off. Bisa jadi. Clue ketiga, Spin off. terakhir. Harusnya makin nambah clue makin ngurang ya poinnya. Iya harusnya. Tadi yang menang minggu kemarin nggak ada yang menang ya. Udah kita kan karena sekarang ada saya juga ikutan, jadi kita mulai hitung poinnya. Oke, lanjut. Sutradaranya pernah ngedirect. Sutradaranya pernah ngedirect film serupa yang terkenal banget. Film apa ya? Film serupa, bener-bener serupa katanya. Dan ini bukan sequel, original tapi agak-agak kecap manis. Di tahun 2020. Di tahun 2020. Kita udah nggak bisa minta clue lagi guys. Di tahun 2020. Orang tuh makin nambah clue itu makin ngerti gitu, makin jelas. Ini makin gak ngerti, orang makin nambah clue makin ngerti, tapi ini makin gak ngerti katanya. Gimana coba? Wow. Oke guys, mari kita jangan bekerja sama sih. Sementara kita berpikir ini adalah lagu intermission di mana kita berpikir. Oke, mainkan. Oke. Beda lagunya. Itu lagu tutorial aja jelek banget, Cok. Oke, aku revisi. Gue tutorial masak. Kenapa? Nanti dia dijiplak aja. Aku revisi. Dia mau ngerevisi clue pertama. Oke, kenapa katanya? Mantap sekali. Apa? Astaga. Dirilis 2 tahun belakang. 2 tahun ke belakang. Kok jauh?
Atau misalnya Jauh banget itu bangsat. Karena kalau mau spesifik terlalu jelas nantinya. 2 tahun ke belakang berarti 2023. Enggak, maksudnya 2 tahun ke belakang. Oh, tuh as in Oh, as in 2023 45. Ya, Oke. gitu. Oke. Iya, antara itu kan, antara itu. Oh my god. Oh. Oke. Saya udah mau nge-lock. Nggak ada sih sebenarnya sih. Dia nggak ngedirect film yang sama Celine Song itu. Ngomongnya pas live ya. Iya, saya mikirnya pas live karena kan Haesang kan minum alkohol. Haesang kan minum alkohol. Tapi Celine Song ada di film apa lagi? Apa ya? Minum Dia alkohol di pas live. dari film yang sama, serius. Oke guys, 1 menit lagi kita harus udah lock karena ini udah 1 jam mau 1 jam 10 menit. 2023 45 bukan sequel tapi original, agak original, dan sutradaranya pernah ngedirect film yang persis hampir sama dan terkenal juga. Tahu nggak? Clue yang saya pengen tanyakan adalah film yang terkenalnya dirilis kapan? Iya juga ya. Iya kan? Enggak, orang aneh banget ngasih clue-nya. Dia pernah ngerilis film yang serupa. Kayak kita film yang itu aja kita Nggak tahu. Iya. Film Mana? serupa. Apa? Bangsa. Oke, saya pengen coba baca lagi Apa sih ini? reviewnya. I would say the review is not Kira ngapain sih ini sebenarnya? The review is not completely accurate. Maksudnya nggak out of context dikit gitu, banyak gitu. ya benar. Reviewnya out of context. Ya min Bagian awalnya kalau misalnya reviewnya in context beres nih game nggak ada. Oke, guys kita harus lock guys. Yahya Hamdallah akan ngelock. I have no idea man. Oh, Siksa Kubur deh. oke. Ya Allah. Siksa Kubur tuh Joko Anwar bukan? Ya Joko Anwar ya. Walaupun saya belum pernah nonton ya. Oke, Joko Anwar. Siksa Kubur ya Hamdallah. Oke, lock. Rafif apa Beb? Apa ya? Si bagus tuh siksa kubur tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo apa? bintang 4 tuh siksa kubur. Cepat durasi. Antara apa ya? Nggak tahu lagi, sumpah nggak tahu. Jaga saudara jadi Gak usah mikir jauh-jauh katanya. Arafidul. Pi apa Pi? Lock Pi. Yahya Hamdallah pas live. Iya makanya kata produsernya ada clue yang lebih bagus, kesel banget kan. 2 tahun ke belakang. Film mana? Sore anjing, sore. Sore lagi, astaga. Sore. Oh, oke. Nah itu dia produsernya sudah datang. Maaf. Habis. Sore. Gua sore. Raffi Raka, Arafi Zaki lock untuk sore. Tadi ada saya apa sih? Saya pas live ya? Pas live. Enggak, Cok. Saya siksa kubur. Enggak, siksa kubur. Pas live. Ada siksa kubur, ada sore dan Rafif apa Beb? Man. Dude, really dude. What? Come on dude. Antara Perfect Days atau After Sun? Antara Perfect Days Atau After Sun. After Sun. Satu jawaban, Pak. satu jawaban. Ayo apa? Perfect Days aja. Perfect Days. Perfect Days. Perfect day. Oke, kita nggak ada drum roll ya? Iya. Nggak ada Kalian nggak mau ini gitu? Apa? Segmen Nggak ada, ini udah beres dan salah saya sebenarnya. harusnya di antara hot takes tuh kita ngomongin ini ya, tapi ini di ending langsung. Oke. Emang rada-rada. Dan jawabannya adalah Jawabannya adalah bentar, saya drum pengen roll, duduk please. terus. Ya gitu. ya sampai- enggak drum roll ada enggak Ya, sih? enggak. Ada. Nggak ada. Di Discord enggak punya drum roll. salah soundboard. Ya udahlah pokoknya begitu. Ya sudah lah. Itu masih jawaban. Dan jawabannya adalah film yang keluar di tahun 2025 dengan sutradara James Gunn. Superman. Iya. Apa coba? Enggak, bangsat dia bilang original series. Iya, tapi Original. Enggak, ini kan original kan. Iya bener sih original. Tapi nggak original. Bukan sequel, tapi ini original aja. Ayam Karena ini kecap. Film pertamanya DCU juga. Cuma bentar, left this movie feeling I wanna be a better person. Gonna start with drinking lots of alcohol.
Itu makanya aku tadi bilangnya itu out of context banget. Kenapa harus alkohol sih? Kayaknya I think he's just mikirkan kalau dia nggak akan bisa, ya susah untuk menjadi orang lebih baik gitu. Jadi kayak Ini bukan review di antara kalian nih. No, enggak. Wah gila sih. Enggak. Ya, berarti jadi kita nggak ada yang dapat kalian poin lagi. skornya masih Ini 0-0. separah apa ini? Kayaknya kita harus Nih saran gue ya. Oke, Gue ya. apa saran nih? untuk Ini kalau tabok. misalkan 5 episode ke depan, nggak usah deh, 3 episode ke depan. Nggak ada yang dapat poin. Gak ada yang Produser poin. ganti. Mending hapus aja segmen ini, cok, sumpah. Ini kan Jadi seru. salah produser nih sebenarnya. Enggak, berarti clue-nya. Oke, ini kita sambil rapat live secara Iya nih, ini rekaman. Nanti aja. On cam Nanti nih. aja ya. Anjir, selesain dulu nih. Oke pemirsa, beres berarti episode ke-29 ini. Bentar saya mark dulu endingnya. Sekian. Terima kasih kepada produser dan terima kasih kepada kalian para pendengar Siniar H17 di episode ke-29 ini. Sorry kalau misalnya chaos, tapi kita jujur lebih seru kalau misalnya chaos sebenarnya. Saya baru lihat Raffi Fraka ternyata ganti profile jadi My Mom is Kinda Homeless. Tapi itu dia untuk episode kali ini 29 tentang hot takes. Gimana menurut kalian? Apakah hot takes kita panas? Apakah hot takes kita dingin? Apakah perlu dipanasin atau gimana pun? Apakah pengen ada hot takes lagi? Kemudian kayaknya seru deh kalau misalnya ada kita ngomongin tentang hot takes lagi ataupun sejenisnya. Dan mungkin kita bisa bahas nanti lanjut soal Disney itu yang apakah sequel dan apa? Pokoknya demand supply demandnya siapa yang harus disalahkan? Apakah Disney atau justru audiensnya itu? Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Siniar H17 seperti biasa. Kali ini kalian mendengarnya di hari Jumat, insya Allah hari Jumat jam 8 dan minggu depan insya Allah lagi hari Jumat jam 8 lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Bye bye. Yo. Bye guys, thank you.